Masyarakat peduli hukum, selamat berjumpa kembali. Saya saat ini sedang berada di pantai Ewau di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Pada petang ini saya menyaksikan fenomena tentang air laut, gelombang laut yang demikian indahnya, dan di seberang sana ada beberapa orang yang sedang menikmati air laut yang bergulung-gulung, dan dengan demikian mereka bisa bersyukur dengan cara yang mereka punyai untuk menyatakan syukur kepada Tuhan tentang keindahan alam dan bagaimana menikmati air laut yang demikian bermanfaat bagi kita. Nah, masyarakat peduli hukum, ada slogan yang sangat terkenal yang kemudian juga menjadi hal yang sangat menarik dalam membicarakan tentang hukum dan politik. Ya, dalam bahasa Belanda itu disebut dengan istilah Machtsbildende Wirkung der Recht, Rechtsbildende Wirkung der Macht. Jadi artinya kekuasaan mempengaruhi hukum dan hukum mempengaruhi kekuasaan. Nah, namun kalau kita mengamati fenomena yang terjadi di dalam dunia hukum dan politik saat ini, seringkali orang hanya melihat hanya dua hal itu seperti hitam dan putih. Tetapi ternyata kalau kita melihat bagaimana gelombang air laut itu, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi mengapa gelombang itu menjadi sedemikian rupa besarnya, tetapi juga kapan dia begitu tenang dengan riak yang tidak mengkhawatirkan kita. Nah, dengan itu kita bisa mengatakan juga bahwa ternyata air laut yang demikian itu dengan ombak yang sedemikian rupa tercipta tidak cukup hanya dipengaruhi oleh angin. Seringkali orang hanya mengatakan faktor angin belaka yang mengakibatkan air itu menjadi suatu gelombang yang besar, dan kemudian satu waktu yang lain dia akan menjadi tenang. Karena ternyata di balik itu semua juga ada faktor-faktor lain yang juga ikut terlibat. Bagaimana misalnya pengaruh dari matahari, bulan, kemudian juga bagaimana suhu air laut dan sebagainya. Ini kalau kita perhatikan dalam fenomena tentang hukum dan kekuasaan tadi, ini mau mengajarkan kita ternyata di balik penegakan hukum pun ada begitu banyak faktor yang harus kita amati, kita harus cermati. Terlebih lagi kalau kita perhatikan belakangan ini, banyak yang mengatakan ada istilah-istilah yang bermunculan yang sebelumnya tidak kita kenal, seperti politik dinasti dan sebagainya. Nah, dengan itu semua kita mau mengatakan bahwa kita harus terus berjuang supaya dunia penegakan hukum kita dan dunia politik kita bisa berjalan seiring untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga untuk Indonesia. Karena kita melihat bagaimana pendiri bangsa kita itu memberikan kepada kita suatu peninggalan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa merawat apa yang sudah mereka wariskan kepada kita untuk kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Ibu dan Bapak, masyarakat peduli hukum yang saya hormati, Tanah Sabu ini tempat di mana salah seorang pahlawan nasional berasal. Pahlawan yang bernama I.H. Doko. Salah seorang pejuang anak Sabu yang ikut memberikan warna dalam politik dan juga pendidikan. Bukan suatu kebetulan kalau saya berada di pulau ini dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Kristen Indonesia. Dan di sini saya merenungkan betul makna perjuangan dari seorang I.H. Doko yang kemudian membawa saya ke tepi pantai
pada petang ini. Dan mengingatkan saya juga akan ayat firman Tuhan dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini memberikan kepada kita suatu pengharapan bahwa seperti apapun yang kita hadapi, sesulit apapun situasi yang kita hadapi di depan kita, tetapi kita harus yakin bahwa keadilan dan kebenaran itu akan terus mengikuti kita selama kita terus berharap kepada Tuhan. Sampai berjumpa lagi, masyarakat peduli hukum. Tuhan memberkati.